Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya. Jumpa lagi dengan saya El di Curhatan El. Teman-teman, di masa-masa seperti sekarang ini nih teman-teman, rasanya melihat sesuatu yang enak-enak itu adalah sesuatu yang sangat-sangat nikmat. Teman-teman, kembali dengan alur cerita kesayangan kita semua, Shokugeki no Soma. Alur cerita kali ini memang bercerita tentang perjuangan teman-teman, bagaimana untuk menciptakan sesuatu yang nikmat. Jadi langsung saja ke alur ceritanya. Soma saat ini sedang bertanding melawan ayahnya dan nenek Fumio akan menjadi jurinya. Pertandingan ini juga disaksikan oleh Isiki yang juga akhirnya akan diundang sebagai jurinya teman-teman. Si koki tanpa busana ini memang selalu punya ide-ide yang cemerlang. Juga ada Megumi yang baru bangun tidur. Karena tidurnya kurang nyenyak semalaman juga akan menjadi jurinya. Tema pertandingan ini adalah menu sarapan. Mereka berdua harus memasak menu sarapan yang bergizi dan untuk menambah semangat, terutama untuk orang-orang yang kurang tidur. Soma memasak nasi campur apel. Ayah Soma adalah mantan elit 10 yang terkenal. Sebagai seorang mantan elit 10 yang terkenal, ia tidak pernah menahan diri sekalipun saat melawan Soma. Walaupun Soma telah kalah 489 kali melawan ayahnya. Namun itulah yang menjadikan Soma semakin tangguh. Campuran apel, bawang bombay, jeruk nipis dalam nasi yang dihidangkan dengan daging yang crispy. Rasa apel yang kuat menyelimuti tubuh kita, serasa ingin melepaskan segalanya. Nasi campur ini bukan hanya nasi campur biasa. Ketika ditambahkan lada hitam, rasa nasi campur ini akan langsung berubah drastis teman-teman. Betul-betul perpaduan manis dan pedas yang sempurna. Ayah Soma memasak ramen. Di Jepang ramen sebetulnya bukanlah masakan sarapan. Namun ramen ini menyajikan sari jeruk yang menyegarkan ditambah dengan kombinasi ubi taro yang diparut. Ramen ini sungguh memberikan pagi yang hangat untuk siapapun yang menyantapnya. Namun yang paling menarik, ayah Soma menggunakan tempe dan susu kacang yang dicampur dengan kaldu miso. Sungguh perpaduan yang sangat-sangat luar biasa. Dan ternyata guys, ayah Soma juga menggunakan tempe, makanan favorit kita semua. Makanan tradisional tempe ini ternyata sudah ada sejak 400 tahun yang lalu teman-teman. Kita harus bangga teman-teman dengan tempe. Tempe itu hanya satu-satunya dan hanya satu-satunya dari Indonesia. Tempe dapat digunakan sebagai pengganti daging bakar. Joichiro menciptakan hidangan ramen tanpa menggunakan daging dengan kuah yang gurih. Ia menggunakan tempe dan jamur sebagai pengganti daging. Sungguh inovasi yang luar biasa. Shokugeki ini dimenangkan oleh Joichiro. Joichiro juga menyemangati Soma. Jangan kalah sama yang lain ya. Sebelum nantinya ia akan kalah oleh Joichiro lagi. Ternyata memang Shokugeki ini memang untuk mempersiapkan Soma untuk audisi musim gugur yang akan digelar sebentar lagi. Tak lama setelah itu Soma di tengah-tengah liburannya ia pulang kembali ke rumahnya. Namun saat ia mulai berberes di rumah dan tiba-tiba saja ia keluar rumah, ternyata di depan rumahnya sudah tanpa sengaja berkumpullah teman-teman SMP-nya dulu. Nih ada ciwi ini nih teman-teman, namanya Mayu. Ia ternyata menyimpan rasa pada Soma. Ternyata bukan hanya Mayu yang merindukan Soma, ternyata orang-orang di sekitar daerah sana pun juga sangat merindukan makanan Soma dan rumah makan Yukihira. Akhirnya rumah makan Yukihira buka sesaat. Namun saat tamu-tamu sedang menikmati makanan Soma yang lezat, ada salah satu tamu yaitu pemilik toko sebelah sedang kebingungan. Ia bahkan terlihat sangat-sangat stres. Ternyata Soma pun yang mulai kepo nih teman-teman. Dia mulai bertanya-tanya, "Mas, kenapa sih kok kelihatan bingung banget?" Dan ternyata si pemilik toko ini menjelaskan kalau di stasiun dekat sana telah dibuka restoran karage. Ia menjual karage yang sangat-sangat terkenal di daerah itu. Dan akhirnya para pelanggan daerah itu kabur ke stasiun sebelah teman-teman yang menjual karage yang jauh lebih lezat. Ya nggak heran sih, kita semua pencinta makanan-makanan lezat teman-teman. Namun pemilik toko itu bilang, karena karage yang sangat-sangat lezat, daerah sini akhirnya menjadi
sepi dari pelanggan teman-teman, dan mungkin pemilik toko ini sudah siap-siap menutup restorannya karena tidak ada pelanggan yang lewat daerah sana. Akhirnya Soma, karena ia pun juga salah satu pemilik restoran Yukihira, akhirnya Soma sepakat untuk membantu pemilik toko ini untuk memenangkan para pelanggannya kembali. Pemilik toko ini kebetulan membuka restoran bento, dan yang mereka sedang usahakan adalah makanan karage, yaitu salah satu lauk di dalam bento juga sebetulnya teman-teman. Untuk membuat resep yang luar biasa, Soma butuh penyicip rasa. Akhirnya Mayu ditunjuk untuk menjadi penyicip rasa Soma. Walaupun Mayu terlihat sangat kurang pede teman-teman, bahkan Mayu merasa ia kurang berguna untuk Soma. Namun karena kepercayaan yang telah diberikan kepada Mayu dan karena ia anaknya sangat bertanggung jawab, akhirnya ia setuju untuk membantu Soma menjadi penyicip rasanya. Soma pun mulai merenungkan dan memikirkan resep karage apa sih yang bisa menarik para pelanggan. Akhirnya Soma teringat dengan si daging segar Ikumi. Ia pun meminta bantuan Ikumi untuk menyempurnakan resep karagenya. Namun sebelum membuat resep, mereka pun mengunjungi restoran karage yang sangat nikmat itu. Toko karage itu bernama Mozuya. Toko karage Mozuya ini ternyata sudah menang kompetisi berkali-kali dan setiap tahunnya selalu menang, sehingga Mozuya menjadi sangat-sangat sombong. Mozuya pun bahkan bilang pada Soma dan pemilik toko, untuk mereka yang tidak memiliki inovasi dan produk yang baru serta rasanya kurang bisa bersaing, maka mereka nggak akan mampu untuk bersaing. Maka tutup saja restoran yang sedang dikerjakan saat ini karena tidak ada gunanya, para pelanggan tidak akan kembali. Disitulah Soma menjadi sangat-sangat bersemangat untuk mengalahkan Mozuya. Soma mencoba beratus-ratus kali, bahkan beribu-ribu kali teman-teman memikirkan dan mencoba resep karage untuk menandingi rasa karage Mozuya yang sangat-sangat kuat. Tetapi sebagaimanapun juga Soma berusaha, tetap saja rasanya tidak bisa sekuat rasa ayam karage Mozuya. Akhirnya Soma mulai memikirkan ide lain. Ia melihat kalau ayam karage Mozuya disajikan di dalam kotak yang tertutup, dan sepertinya makanan itu hanya khusus untuk makanan bungkus. Tidak ada tempat untuk makan di tempat teman-teman karena ia berjualan di stasiun. Dan bahkan bau harum dari chicken karage yang digoreng itu tidak keluar karena dibungkus dalam box. Jadi dengan memanfaatkan hal itu, Soma menciptakan satu menu karage yang penyajiannya terbuka teman-teman, jadi nggak lagi dibungkus, sehingga wangi dari chicken karage yang digoreng itu bisa tercium oleh seluruh orang yang menikmatinya saat itu. Dan lagi Soma mengambil konsep seperti nasi kepal teman-teman. Chicken karage kan memang nikmatnya dimakan dengan nasi, dan lagi ia akhirnya menciptakan semacam krepes dari nasi dan campuran sedikit santan teman-teman sebagai kulit krepesnya, dan di dalamnya diberi sayur-sayuran dan chicken karage. Sungguh inovasi yang luar biasa. Penemuan Soma ini tidak tanggung-tanggung teman-teman. Ia sengaja membuka menu ini di jam dekat-dekat saat-saat makan malam. Sungguh-sungguh ramai orang-orang yang mengantri masakan Soma ini. Dan bahkan hari demi hari penjualan Mozuya semakin lama semakin menurun teman-teman. Bahkan akhirnya Mozuya pun tidak terima dengan kekalahan ini dan mencicipi ayam karage dari Soma. Dan ternyata rasanya memang luar biasa. Walaupun tidak kuat, tetapi sayur-sayuran segar sungguh menambah citra rasa dari ayam karage ini. Teman-teman, ayo siapa pencinta ayam? Mana suaranya? Teman-teman, ayo men-share pengalaman kalian makan ayam yang terenak itu di mana ya teman-teman? Selain brand yang ada kakek-kakeknya. Teman-teman, memang kadang-kadang dalam menghadapi masalah persaingan dalam usaha yang kita jalani saat ini mungkin tidaklah mudah, tetapi teman-teman, inovasi dan semangat dari kita yang menjalaninya itulah yang akan menentukan hasilnya teman-teman. Jadi barang siapa dari teman-teman yang saat ini sedang kesulitan untuk bersaing, teman-teman jangan khawatir dan terus bersemangat. Lakukan inovasi dan menjadi kreatif, karena itulah kunci dari kesuksesan.
Teman-teman, apabila teman-teman menyukai alur cerita dari El kali ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya ya teman-teman. Teman-teman jangan lupa El akan selalu menyajikan alur cerita anime yang berkualitas dan sungguh-sungguh menghibur. Jadi teman-teman, untuk mendapatkan notifikasinya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya. Teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung El hingga sampai saat ini. Sehat selalu dan see you.